sorry. Jadi bisa langsung diisi, airnya yang dari bawah turun naik ke atas. Seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dibuka, airnya nanti bisa langsung masuk ke sini dan bisa dibuatkan untuk air panas lagi. Nah, jadi dari senantiasa terdepan bersama Karoseri Adi Putro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat pagi teman-teman Adi Putro Lovers, kembali dalam channel YouTube Adi Putro ya. Jadi hari ini hari Sabtu, tepatnya jam 10:30 saya kembali ke Adi Putro. Biasanya hari Sabtu Adi Putro tutup ya teman-teman, cuman hari ini akan ada rilisan lagi PO dari Malang teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ini saya berada di depan dari gedung finishing. Jadi banyak ya ini base yang akan siap rilis, yang kemarin sudah saya review di bus yang akan siap rilis di bulan November di part yang kedua ya teman-teman. Nah, ini jadi pada ngantri, kemungkinan nanti tiap hari dari Karoseri Adi Putro akan ada bus rilis ya teman-teman. Jadi ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adi Putro agar kalian bisa mengetahui apa saja sih bus yang akan rilis. Dan hari ini yang akan rilis ada 2 PO asal kota Malang teman-teman, yaitu yang salah satunya yang akan kita bahas yaitu dari PO 27 Tran. Nah, 27 Tran ini sudah memasukkan 4 unit, yaitu Hino RM dan Mercy 1836 teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, karena infonya sudah beredar di media sosial. Dan hari ini akan rilis 2 unit, dan saya akan sedikit mereview teman-teman ya, karena untuk yang 1836 ini ada sekali banyak perbedaan yang akan Adi Putro berikan buat PO 27 Trans ya. Jadi berbeda dari yang lain karena ada beberapa perubahan sedikit di bodi, eksterior dan interiornya ya teman-teman. Ada tambahan ya, ada tambahan, tapi tetap menggunakan lampu varian Jetbus 3 Plus untuk bagian depan dan belakangnya. Nah, seperti apa sih perubahan itu? Yuk kita lihat ya, dan saya akan segera masuk untuk melihat bisnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi di depan kita ini sudah ada 2 unit ya, milik PO 27 Trans yang sudah kita siapkan. Kurang sedikit aja karena akan ada PDA juga dari tim Mercy. Karena untuk Mercy harusnya sebelum keluar dari Adi Putro sudah harus ada PDI ya teman-teman, untuk pengecekan kelistrikan dan mesin semua. Nah, ini teman-teman yang tadi saya katakan bahwa 27 Trans menggunakan sasis SHD single glass ya, dimana kemarin sudah banyak rilis dari PO San menggunakan sasis Tronton. Scania K410 juga single glass, namun ini berbeda ya teman-teman, yang di request sama PO 27 Trans. Kalau kita lihat dari tampilan depan memang sama-sama single glass, cuman ada beberapa yang dirubah ya teman-teman. Jadi tampilannya bisa terlihat lebih cakep lagi teman-teman. Nah, sekarang kita jalan ke belakang. Kita lihat untuk eksterior bodinya, untuk desainnya masih sama ya dengan sebelumnya, dengan warna identitas dari 27 Trans, yaitu berwarna orange dan dark grey teman-teman. Jadi ini untuk
sasis 1836, pintunya memang harus berada di tengah ya teman-teman. Dan yang ini tadi yang tempat saya katakan, ini ada sedikit perubahan. Yang biasanya ini menggunakan filternya untuk plastik, ini sudah menggunakan cutting laser ya teman-teman, yang bertuliskan JetBoost di sini. Nah, jadi ini adalah variasi baru yang kita berikan kepada 27 Trans yang kemarin sempat diminta oleh ownernya, yaitu Mas Uji ya teman-teman. Nah, sekarang kita juga ke belakang, dan ini untuk sirip-siripnya juga berbeda ya. Jadi ini adalah model sirip yang terbaru. Dari tampilan belakangnya juga pun ini berbeda teman-teman. Nah, ini juga menggunakan cutting laser ya, dengan model segitiga teman-teman. Jadi untuk di bagian engine lead ini berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan lihat perbedaannya apa, dan ini yang terbaru saat ini ya teman-teman, yang kita berikan kepada PO 27 Trans. Kemudian untuk di bagasi masih tetap sama. Ini bagasinya menggunakan bordes aluminium. Jadi untuk 1836 memang memiliki kapasitas bagasi yang cukup luas ya teman-teman. Ini sayangnya terpotong karena ada pintu tengah dan ada toilet di pintu tengah teman-teman. Jadi terpotong satu bilik di bagian sisi kirinya. Nah, seperti itu. Di bagian bumper, kalau kita lihat ini pas di depan, untuk ukuran bumpernya juga ada sedikit perubahan modifikasi, jadi dia lebih lebar karena untuk menyesuaikan dengan kemiringan. Kalau kita lihat dari tampak sampingnya ya teman-teman, jadi beda dengan PO Sun. PO Sun kemarin untuk bagian pintu depan dan ke bumper memang agak sedikit naik ya, jadi ban serepnya agak kelihatan. Cuman ini sudah ada modifikasi di bagian bumper depannya, memang kita lebarkan sekitar 5-6 cm ya teman-teman. Jadi bumpernya lebih turun ke bawah. Jadi untuk tampilan dari sampingnya memang untuk pintu depan itu dia rata sampai ke bumper depan ya teman-teman. Beda dengan PO Sun yang kemarin. Nah, itu adalah beberapa yang perubahan sedikit ya. Jadi tampilannya jadi lebih manis, dan ini masih dilakukan pemolesan, kemudian ada pemasangan bangku dan elektrik dari tim Adi Putro ya, sedang melakukan pengecekan ulang. Dan kalau kita lihat juga dari tampak sampingnya, untuk selendang memanjang juga nggak dipasang ya teman-teman. Jadi hanya lampu variasi belakang aja yang dipasang. Untuk geprek Voyager-nya pun juga nggak dipasang ya. Jadi ini memang polosan, jadi kelihatan lebih luas ya teman-teman, jarak pandangnya yang di dalam samping kanan kiri untuk melihat keluar ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana nih menurut teman-teman Adi Putra Lovers untuk tampilan dari PO 27 Trans ini dengan kaca single glass, kemudian ada sedikit perubahan di bumper, kemudian untuk ketinggian di bagian depan, FOH-nya pun juga ada sedikit perubahan. Nah, jadi buat teman-teman yang bisa menilai sendiri untuk tampilannya yang dimiliki oleh PO 27 Trans ini ya teman-teman. Nah, seperti apa sih spek interior dalamnya? Nanti kita akan lihat ya, karena ini masih dipersiapkan dari tim Adi Putro. Jadi ikutin terus agar kalian bisa mengetahui spek interiornya seperti apa, kemewahan bangkunya seperti apa. Dan kalau saya lihat sepintas di bagian toilet tengah nanti atasnya nanti ada pantry ya, ada mini pantry yang bisa digunakan untuk fasilitas yang diberikan oleh PO 27 Trans kepada penumpangnya teman-teman. Oke, dan sebentar lagi kita akan lihat ya setelah semuanya ini selesai. Nah, ini teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam unit milik PO 27 Trans asal Kota Malang ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sasis 1836 teman-teman. Jadi akan saya coba nyalakan ya untuk speedometernya.
Dan bus ini akan siap rilis hari ini ya teman-teman. Jadi ikutin terus video ini sampai habis ya, agar kalian bisa mengetahui spek interiornya seperti apa. Karena ini memang benar-benar super mewah teman-teman, didesain khusus untuk interiornya dengan kelengkapan fasilitas yang ada ya. Jadi memberikan fasilitas lebih kepada penumpangnya. Jadi boleh kita nyalakan semua untuk lampu-lampunya. Jadi untuk tampilan dashboard dari 1836 hampir sama ya dengan sasis yang lain, Hino RM, Hino RK, Mercy 1626. Cuman yang membedakan yaitu untuk cover persnelengnya teman-teman. Jadi cover persnelengnya ini beda dengan dari milik PO Bristrans yang kemarin letaknya memang di bawah sini, dan ini dibuatkan khusus di sini ya, dengan cover khusus juga dibungkus dengan kain MBTEK ya teman-teman. Jadi ini kemarin awalnya menggunakan fiber, kemudian kita lapisi, jadi hampir sama dengan cover untuk dashboardnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi tampilannya kalau dari jarak jauh seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini ada bangku driver, pesanan khusus, jadi ada armrestnya ya teman-teman. Jadi armrestnya ini ada dua sisi. Nah, jadi kainnya sama dengan kain untuk bangku penumpangnya ya. Jadi seperti ini teman-teman, untuk penampilannya cukup mewah sekali ya, hampir seperti bus-bus yang ada di Eropa. Kemudian di bagian depan ini ada JK double ya, jadi untuk Kenet dan untuk TL. Oke teman-teman, jadi kita lihat untuk spek interiornya seperti ini, dengan menggunakan interiornya nuansanya abu-abu dan hitam ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah bangku 2+2. Kalau teman-teman bisa lihat sudah pasti tahu bahwa ini adalah buatan dari pabrik bangku Rimba Kencana teman-teman. Jadi super mewah sekali. Dari setiap bangkunya ada nomornya sampai ke belakang, total 30 seat ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk bangkunya sendiri ini adalah bangku TCC 241 dengan menggunakan armrest super eksekutif hanya di sisi gangway ya teman-teman. Jadi untuk yang di sisi di kaca ini enggak ada armrestnya ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ini yang cukup berbeda yaitu untuk legrest ya dan footrest. Ini adalah model terbaru yang diberikan pabrik Rimba Kencana, yang sudah didesain, yang diberikan kepada PO 27 Trans. Nah, seperti apa sih? Bentar lagi akan saya coba untuk duduk ya teman-teman. Jadi kalian bisa tahu seperti apa legrest dan footrestnya ini nanti yang digunakan. Nah ini teman-teman, jadi saya sekarang sudah posisi duduk ya. Jadi ini posisi duduk dengan ukuran panjang di sini, ini sekitar jaraknya 1200 ya teman-teman untuk setiap bangku. Jadi cukup lega sekali. Dan ini saya akan coba untuk legrestnya, akan saya naikkan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita cuma pakai legrest saja seperti ini, kemudian ini untuk footrestnya bisa kita tarik yang digabung, jadi pas ya antara untuk tumit kaki dan paha. Sudah pas seperti ini teman-teman. Jadi cukup nyaman sekali. Dengan ukuran saya berukuran tinggi 175, cukup nyaman ya. Jadi tidak ada kaki posisi yang menggantung teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah fasilitas yang cukup nyaman sekali yang diberikan PO 27 Trans kepada para penumpangnya ya. Jadi cukup nyaman sekali. Kemudian kalau ini kita lepas, dia akan kembali sendiri teman-teman. Jadi ini sudah ada skoknya ya, jadi dia bisa kembali sendiri. Kemudian untuk legrestnya ini bisa langsung turun ke bawah setelah kita tombolnya. Nah seperti ini teman-teman cara penggunaannya. Oke teman-teman, sekarang akan kita bahas yang lain ya. Fasilitas apa saja sih di dalam bis ini? Tadi sepintas saya lihat memang benar-benar super mewah.
cukup lengkap sekali fasilitas yang diberikan dari PO27 Trans ini ya. Jadi dengan nuansa abu-abu semuanya. Untuk gorden juga berwarna abu-abu, kemudian bangku ini berwarna hitam ya, yang memang menjadi ciri khas dari PO27 Trans selama ini, dengan adanya logo juga di bagian sandaran dengan logo 27 Trans di tiap bangkunya. Kemudian ini ada fasilitas, kalau bisa kita lihat ini ada nomor di tiap bangku, kemudian ada colokan USB, dan ini adalah model bangku yang terbaru yang selama ini sudah dipakai oleh PO27 Trans ya, yang dipesan kepada pabrik Rimba Kencana. Oke, kemudian untuk rak ductingnya juga ada fasilitas tutupan ducting yang ditambahi dengan akrilik ya, berwarna hitam. Kemudian untuk lantainya juga motif kayu yang terbaru. Kemudian dindingnya juga dilapisin HPL ya, untuk dinding smoking. Kemudian dinding toilet semua diberi lapisan. Jadi kesannya terlihat cukup mewah sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini adalah fasilitas yang diberikan juga kepada penumpang dari PO27 Trans. Kalau kita lihat ini adalah boiler untuk air panas ya. Air panasnya di sini. Kemudian ini sudah disiapkan lemari yang nanti fungsinya di sini bisa diletakkan untuk mungkin ada kopi, ada teh, ada pop mie, ada tempat tisu juga dan gelas ya teman-teman. Dan ini apa teman-teman? Ini adalah terhubung ke bawah ya. Jadi di bagian bawah nanti di bagasi akan ada tempat untuk penyimpanan air, dimana nanti jika air yang ada di boiler ini atau termos ini habis, ini nanti bisa diarahkan dan ini bisa teman-teman, bisa langsung diisi di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa langsung diisi airnya yang dari bawah turun naik ke atas. Seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dibuka, airnya nanti bisa langsung masuk ke sini dan bisa dibuatkan untuk air panas lagi. Nah, jadi dari PO27 Trans memang sudah benar-benar memikirkan sedetail ini agar para penumpang tidak kerepotan ya, karena hanya menekan tombol ini, kita nyalakan dan air akan keluar dari sini dan akan masuk ke termos. Kemudian termosnya ini bisa difungsikan untuk air panas. Jadi para penumpang bisa sebebasnya free flow untuk membuat kopi, teh atau pop mie ya. Kemudian bisa lanjut mungkin yang mau smoking. Di sini ada ruang smoking ya teman-teman, seperti itu. Dan sekarang kita lihat untuk ruang smokingnya seperti ini ya. Jadi pas di trap tangga kita turun, kita coba ya ini teman-teman. Nah, seperti ini kita turun. Memang ini agak sempit ya teman-teman. Nah, di sini ada satu fasilitas kursi buat para penumpang yang ingin merokok. Seperti ini. Nah, seperti ini memang agak sempit ya, karena ini memang fasilitas yang diberikan. Jadi kita bisa duduk di sini teman-teman. Nah, duduk di sini pas di depan toilet, jadi kita bisa ngerokok ya. Nah, seperti ini. Mungkin kalau ada orang yang mau ke toilet, memang harus gantian ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti apa sih dalamnya nanti akan kita lihat ya, toiletnya seperti apa. Jadi di sini hanya bisa digunakan untuk satu orang saja teman-teman. Oke. Dan ini setelah pintu tengah saya buka ya teman-teman. Jadi modelnya trap tangganya juga ini adalah modifikasi khusus yang biasanya berbeda ya. Jadi ini pijakannya dari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, jadi memudahkan akses untuk naik dan turun ya teman-teman. Dan ini ada toilet tengahnya di sini dengan ada tambahan di pintunya, ada stainless laser ya. Ini yang menunjukkan bahwa ini untuk toilet cowok dan cewek ya. Jadi ini memang didesain khusus yang kita berikan permintaan dari PO27 Trans. Dan seperti apa sih dalamnya ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman, jadi setelah dibuka seperti ini adalah toilet Lux yang sekarang kita jual, kita berikan kepada para customer Adiputro ya. Jadi sudah menggunakan kloset toto, sudah bisa flush. Ini adalah untuk wastafel dan itu adalah untuk tempat air. Kemudian ada tempat tisu, ada cermin ya.
Dan dindingnya sudah lux karena sudah dilapisi dengan PVC. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekarang kita tutup lagi. Kita matikan ini saklarnya untuk exhaust dan untuk lampu ya teman-teman. Dan kita akan naik dan kita akan lihat di bagian belakang seperti apa ya. Sorry teman-teman, ini agak sedikit goyang karena saya langsung jalan ke belakang. Dan kita akan lanjut ke belakang teman-teman. Jadi memang bangkunya konfigurasi 2+2, total 30 seat. Dan di bagian belakang ini adalah tempat bersembunyinya para driver ya. Jadi perjalanan dari Malang ke Jakarta membutuhkan 2 driver. Salah satu driver bisa beristirahat di sini ya teman-teman. Jadi ini memang didesain khusus. Jadi nanti ini bisa diletakkan kasur di sini untuk istirahat sopir ya selama di perjalanan. Dan ini menggunakan pintu sliding teman-teman. Jadi untuk meminimalis pergerakan pintunya kita gunakan pintu sliding. Dan ini adalah handle yang terbaru ya. Handle yang terbaru yang kita berikan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan. Bis ini akan mengantar penumpang dari Malang ke Jakarta dan sebaliknya dengan fasilitas yang memang benar-benar sudah terpikirkan yang diberikan dari PO 27 ton kepada para penumpangnya, dengan bangku super eksekutif, dengan armrest di sisi gangway, dengan adanya leg rest, adanya footrest yang tadi otomatis ya, menyesuaikan jarak kaki kita cukup nyaman sekali. Ada smoking area, ada toilet yang cukup mewah. Kemudian ada mini pantry di sini yang lengkap dengan boiler. Dan ini alat untuk menaikkan air dari bawah ya, seperti itu. Kemudian rak ducting yang cukup lengkap sekali. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan. Bis ini akan segera rilis dari Karoseri Adiputro dengan tampilan SHD model terbaru yang tadi sempat saya sedikit review. Dan ini adalah fasilitas tambahan teman-teman. Jadi ada speaker ya di atas driver kanan kiri yang kita pasang di atas ini. Jadi fungsinya untuk driver bisa mendengarkan lagu yang diputar ya. Nah seperti ini teman-teman tampilannya. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga PO 27 ton maju bersama Karoseri Adiputro, senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adiputro.